sahabat teman kita di rumah. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Saya Claudia, saya Rachel, dan saya Caroline. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji namanya. Masuk hadiratnya yang kudus dengan penuh rasa hormat dan bersyukur. Mari kita saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas harimu yang indah pada pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Tolong pimpin kami agar kita bisa lancar ibadahnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, bersyukur ya karena sampai saat ini kita tuh masih diberi kesehatan dan bisa berjumpa walaupun secara online. Kasih Tuhan Allah tak berkesudahan dalam hidup kita. Dalam bersukacita dan bangkit berdiri, kita pujikan, bersyukurlah. Yuk berdiri semuanya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Teman-teman, dipersilakan duduk. Teman-teman, kadangkala kita manusia tuh dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan yang mungkin menyakiti hati Tuhan dan sering lupa atau mungkin tidak mau untuk mengakui dosa-dosa yang kita perbuat. Saya mengajak teman-teman untuk mengakui dosa-dosa yang selama ini kita perbuat kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami meminta ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat ya Tuhan. Baik itu sengaja maupun tidak, baik itu melalui perkataan, pikiran atau tindakan kami ya Tuhan. Mohon Tuhan bisa mengampuni dan menyucikan hati setiap kami. Dan ajarkan kami ya Tuhan agar bisa hidup lebih baik lagi di hari kedepannya ya Tuhan. Agar kami dapat menjadi anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ketahuilah Allah mengenal kita lebih dari siapapun. Ia mengetahui segala cerita hidup kita,
Buruknya, baiknya kita, masa lalu, bahkan masa depan kita Dia tahu. Anugerahnya begitu besar dengan tetap memilih kita, membentuk kita menjadi karya yang indah di hadapannya. Dengan rasa syukur atas segala kasih-Nya, mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Oh ya teman-teman, kita ada pengumuman nih. Kalian bisa transfer persembahan di rekening atau barcode gereja berikut ini. Sinode GKT juga mengadakan SAL online 2021 loh untuk kelas 3 SD sampai 8 SMP. Untuk kalian yang mau ikutan bisa daftar lewat lause kelas masing-masing.
Cepetan daftar ya, karena batas pendaftarannya sampai hari ini. Pengumuman terakhir, jika teman-teman ingin terlibat pelayanan memimpin pujian seperti kami, kalian bisa menyampaikan kepada lause kelas agar dijadwalkan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Rindu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar hari ini kalian? Oke ya, tetap semangat dan kita selalu membuka dengan satu slogan, salam smile, heboh. Oke, kita sama-sama siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh ya, agar saat belajar firman Tuhan
kita bisa fokus dan mendapatkan berkat firman dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali bertemu dan bersua dengan teman-teman kami untuk belajar firman Tuhan. Bimbing kami ya Bapa, kuasai hati kami agar setiap firman yang akan kami baca, kami pelajari, kami boleh mendapatkan bahwa semua itu adalah kemurahan Tuhan. Dan biarlah firman boleh tertanam di dalam hidup kami dan kami boleh menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan dan terus bertumbuh di dalam iman kami di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh, mari kita dengarkan firman yang akan saya bacakan bagi kalian yang diambil dari kitab Esra pasal 3 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyanyian nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Berbahagialah semua kita yang meletakkan setiap firman Tuhan di dalam hati kita masing-masing, dan tentunya yang melakukan juga di dalam kehidupan kita seterusnya. Adik-adik, marilah kita bersama-sama membuat pertanyaan di dalam hati kita. Ya, di dalam hati kalian masing-masing. Mengapa? Why? Ada apa? Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Saya ulang lagi. Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Mengapa itu dilakukan? Dan ada apa? Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui tema kita hari ini. Nah, saya akan meminta kepada kalian nanti setelah ini, dan kalau kalian sudah ada waktu senggang yang baik, coba ambil Alkitab, ya, buka di bagian Perjanjian Lama. Di sana ada 3 kitab yang berurutan, yaitu Esra, Nehemia, Ester. Coba kalian baca pelan-pelan, ya. Kalau ada waktu yang baik, kalian akan menemukan jawaban dari kata-kata mengapa. Ada apa? Allah menyelamatkan dan memulihkan umatnya. Selanjutnya saya akan memberi gambaran singkat pada kalian melalui sebuah video yang akan kita lihat berikut ini. Demikianlah adik-adik gambaran dari manusia, baik dari zaman dahulu sampai sekarang, sukanya apa? Perang. Ya enggak? Ya Pak ya? Iya. Dari zaman dahulu sampai sekarang, manusia tuh sukanya perang. Selalu perang dan perang. Ya, saya berani menebak kepada kalian yang suka main game. Pasti kebanyakan dari kalian akan memilih game yang menunya tembak-tembakan, pedang-pedangan. Ya Pak ya? Kalian pasti bisa menjawab, tidak loh saya tidak suka game yang tembak-tembakan atau pedang-pedangan, kurang seru. Terus kalau saya tanya, terus game apa yang kalian sukai? Kalian sambil senyum-senyum bisa menjawab,
dengan spontan jawabannya begini, bom-boman. Ya namanya itu sama saja adik, nggak suka tembak-tembakan tapi bom-boman, katanya kurang seru. Itulah gambaran bangsa Israel, umat pilihan Allah yang ditolong oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir, terus dituntun menuju tanah perjanjian yaitu Kanaan. Di sana sudah disediakan tanah yang subur, yang menghasilkan tanaman dan buah yang baik, dan mereka bisa kenyang dengan hasil tanaman itu. Ujung-ujungnya juga memberontak kepada Tuhan. Yang seharusnya mereka sadar akan permintaan Tuhan yang tidak berat sebetulnya. Oleh karena berkat-berkat itu, Tuhan hanya meminta kepada bangsa Israel, mereka hanya diminta beribadah saja kepada Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi kenyataannya mereka beribadah kepada patung-patung, dewa-dewa, batu-batu besar, bahkan pohon-pohon yang dikeramatkan. Semuanya itu jelas-jelas tidak dapat memberikan apa-apa kepada orang Israel. Tetapi justru semuanya itu akan membuat Tuhan kecewa dan marah. Lalu akhirnya bagaimana adik? Jelas, Tuhan marah dan menghukum mereka dengan mengirim bangsa lain untuk menindas dan memerangi bangsa Israel. Kalau sudah begitu, bagaimana? Hancurlah akhirnya. Hancurlah akhirnya mereka semua. Menjadi tawanan dari bangsa lain untuk dijadikan budak dan sejenisnya. Enak enggak? Ya, siapa yang akan menjawab enak? Itu berarti ada perlu dikoreksi itu ya. Jelas tidak enak. Yang biasanya pagi makan, agak setengah siang makan, sore makan, dan segala sesuatunya sudah tercukupi. Mereka sekarang menjadi budak. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan yang sudah Tuhan ingin lakukan kepada bangsa Israel. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Anak terpisah dari orang tuanya, papa mama terpisah dari keluarganya. Kalau sudah begitu, barulah mereka ingat kepada Tuhan dan berseru-seru, tolong Tuhan, ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Untung Tuhan itu Maha Pengasih dan segala janjinya itu selalu tidak pernah terputus. Dan sesungguhnya Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel ya. Kalau kalian nanti akan saya bacakan ya dari kitab Ulangan pasal 28. Ada beberapa bagian yang ingin saya bacakan. Jadi Ulangan pasal 28 itu Tuhan sudah memperingatkan Israel jika mereka menyimpang dari perintah-perintah Tuhan akan berita kelaparan, wabah penyakit, bahkan kekalahan perang. Itu Tuhan sudah jelaskan kepada bangsa Israel pada waktu itu sebelum mereka masuk di dalam tanah perjanjian. Ya. Pasal 28 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Lalu yang ayat 27, Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, maksudnya itu sakit penyakit, dengan borok, dengan kedal dan kudis yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Lalu yang ketiga, dari ayat yang 64, Tuhan akan menyerahkan engkau ke utara ke antara segala bangsa. Dari sini adik-adik,
Allah mendatangkan penghakiman bagi umatnya atas pemujaan berhala yang berkepanjangan. Tetapi sejauh itu Tuhan tidak pernah meninggalkan sepenuhnya mereka, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun sudah menjadi budak dan Tuhan marah, tapi Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Buktinya apa tadi? Setelah lebih dari 70 tahun dalam pembuangan, Tuhan izinkan orang Israel dapat kembali ke tanah perjanjian. Jadi 70 tahun setelah mereka menjadi budak, Tuhan izinkan orang Israel dapat kembali ke tanah perjanjian. Dengan cara bagaimana? Tuhan memakai Kores, ya, seorang penguasa di negeri Persia, untuk mengizinkan orang Israel dari pembuangan kembali ke tanah mereka. Jadi Tuhan melunakkan hati Kores, terus mengizinkan orang-orang Israel kembali ke tanah air mereka. Hal itu dapat dilihat dalam kitab Esra dan Nehemia. Dari kitab Esra dan Nehemia, Tuhan mencatat 3 peristiwa atau 3 tahapan kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka secara bertahap. Jadi tidak langsung geruduk semua pulang, tidak. Ada tahapannya. Tahapan pertama, yaitu yang pertama kali, itu dipimpin oleh keturunan Daud, ya, yang bernama Zerubabel. Itu ada 50.000 orang Israel kembali ke tanah perjanjian sekaligus membantu mengawasi pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Ya, terus tahapan yang kedua itu setelah peristiwa itu sekitar 75 tahun berikutnya, Esra, seorang imam dan ahli kitab, memimpin gelombang kedua bangsa Israel kembali dengan jumlah sekitar 5.000 orang. Jadi saya ulang ya, tahapan pertama oleh Zerubabel itu 50.000 orang, dan 75 tahun berikutnya yaitu tahap kedua yang dipimpin oleh Esra, seorang imam dan ahli kitab, itu sekitar 5.000 orang. Di samping itu, Esra mengajarkan hukum-hukum Allah kepada bangsa itu dan memimpin mereka untuk bertobat dari dosa mereka serta kembali berdoa dan beribadah hanya kepada Tuhan, hidup saleh sebagai pusat kehidupan mereka. Lalu tahapan yang ketiga, dari yang kedua itu waktunya sekitar 13 tahun kemudian, ya. Jadi 13 tahun kemudian setelah tahapan kedua pulang ke tanah air mereka, ada sepertiga orang Israel yang tersisa di pembuangan itu kembali ke tanah perjanjian, di bawah pimpinan Nehemia. Nehemia itu adalah seorang juru minum, ya, dari Raja Persia yang saat itu yang bernama Artahsasta. Juru minum, ya, kita tahu kan Nehemia itu adalah orang yang tekun di dalam doa. Setiap waktu waktu khusus selalu pergi ke atas sotoh atau ke atas bumbungan rumah untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, dalam pimpinan Nehemia mereka melakukan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ada hal yang menarik dari kisah ini ya adik-adik, yang seluruhnya tertulis di dalam ketiga kitab ini, yaitu Esra, Nehemia, dan Ester, di mana ketiganya ada keterikatan yang jelas. Kalau saya bertanya, apakah bangsa Israel yang kembali dari pembuangan itu adalah seluruhnya? Ternyata tidak ya adik. Tidak seluruhnya bangsa Israel kembali lagi ke tanah airnya. Ya, mungkin itu ada berbagai alasan.
dan latar belakang sehingga masih ada yang tetap tinggal di negeri pengasingan itu. Tetapi sudah bukan untuk menjadi budak. Mereka memang lebih memilih menetap di negeri pengasingan. Apakah mereka masih menjalani hukuman Tuhan? Tadi sudah saya katakan dan sudah saya jelaskan, ternyata tidak ya adik. Kalau kalian mau membaca di dalam kitab Esther ya setelah Nehemia, Esther, kalian akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka melalui Esther dan Mordekai, di mana orang Israel yang masih tetap tinggal di Persia tetap dapat hidup diberkati dan hidup menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi dalam pelajaran ini kita bisa mengambil satu kesimpulan yang indah bahwa Allah senantiasa masuk dalam kehidupan umatnya, baik di tanah perjanjian maupun mereka yang masih tetap tinggal di negeri pengasingan. Tuhan bekerja melalui Ezra, Nehemia, dan Esther, atau saya ulangi lebih tepatnya, Tuhan bekerja melalui Ezra dan Nehemia itu menyelamatkan dan memelihara umatnya di negeri perjanjian, yaitu tanah airnya. Dan melalui Mordekai dan Esther, Tuhan juga memelihara umatnya yang masih tinggal atau berada di Kekaisaran Persia. Kita bisa merenungkan bahwa kita bisa melihat bagaimana Allah menepati janjinya akan berkat dan keselamatan bagi umatnya di seluruh kitab Ezra, Nehemia, dan Esther. Kitab-kitab ini merupakan bagian dari kisah Allah tentang keselamatan yang merujuk kepada kedatangan Mesias, yaitu Kristus. Jadi kedatangan Mesias tidak hanya untuk orang-orang Israel atau orang-orang yang ada di Yerusalem, tetapi kedatangan Mesias itu untuk semua umat di seluruh dunia. Jadi maksud dari kisah Esther dan Mordekai itu adalah orang Israel yang tetap tinggal di Persia itu juga menjadi berkat bagi mereka yang ada di sana. Dan renungan berikutnya adalah setelah kita melihat selama berminggu-minggu, ya adik ya, selama kita melihat selama berminggu-minggu yang sudah kita lewati, yaitu tentang kitab-kitab sejarah secara urut, kita mengetahui bahwa Allah setia pada perjanjiannya. Sekalipun umatnya berdosa dan harus dihukum, Allah juga setia kepada umat yang mau bertobat. Bagaimana dengan kita? Mari kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena sekalipun situasi kita sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan yang selalu berseru kepadanya. Saya ulangi lagi, mari kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena sekalipun situasi kita sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan yang berseru kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersyukur kalau pada hari ini boleh belajar kembali akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ezra, Nehemia, dan Esther. Dan dari ketiga kitab ini kami boleh belajar akan kesetiaan Tuhan yang senantiasa memperhatikan umatnya di dalam situasi apapun. Maka ya Tuhan, mampukan kami untuk terus berdoa kepada Tuhan, belajar berdoa kepada Tuhan seperti Nehemia, dan berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi, hidup kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini boleh terus memberkati hidup kami. Karena seluruh doa kami ini ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kepada kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Beri pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Demikian adik-adik pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan berkati.